Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudari sekalian, alhamdulillah pada pagi yang baik ini kita bisa menyambung diskusi ngobras tadi? Ngobrol bareng sejarah Ngobrol Indonesia. bareng sejarah Indonesia. Ini teman-teman JIB ini memang Masya Allah membuat satu kumpulan mereka-mereka yang concern dengan sejarah Islam di Indonesia dan membuat banyak tulisan-tulisan. Website-nya juga aktif. Jadi sangat dianjurkan teman-teman untuk berkunjung, baca-baca ke situ, ya. Ajak teman-temannya yang lain, yang mau nyumbang juga bisa, ya. Iya benar, biar perlu disupport, ya. Karena eksistensi kaum muslimin juga diantaranya melalui sejarah. Nah, kebetulan saya diminta untuk menyampaikan tema ini tentang keturunan Arab di Indonesia. Saya sempat nanya kenapa saya diminta yang ini temanya, mungkin karena saya juga keturunan Arab jadi dimintanya yang ini. Insya Allah dalam sekitar 1,5 jam ke depan ya kita akan diskusi tentang tema ini, dan saya yakin yang hadir di sini juga ada yang punya pengetahuan tentang tema ini, tentang sejarah ini, jadi nanti kita bisa saling sharing. Temanya memang fokus ke keturunan Arab dan pergerakan nasional di Indonesia. Tapi saya minta maaf nanti di bagian awal saya juga cerita background yang lebih mundur ke belakang sejarahnya biar kita tahu. Karena kalau langsung masuk di era pergerakan nasional nanti kita kan mikirnya dari mana datangnya, tahu-tahu sudah aktif, kan kampungnya asalnya bukan di sini, ya. Orang-orang keturunan Arab ini yang paling susah pulang kampung kalau lebaran, ya. Karena jauh kalau mulai kampung. Dan memang sekarang kampungnya di sini, kampungnya di Indonesia, ya. Banyak yang sudah tidak memiliki keluarga langsung di sana. Nah, saya ingin awal dengan memberikan gambar-gambar ini, ya. Sebagian tentu tahu ya wajah-wajah ini sudah terlepas dari afiliasi atau kita setuju atau tidak setuju dengan kiprah mereka masing-masing, ya. Mulai dari Habib Rizik, ya, Quraish Shihab, Ustaz Yazid Jawas, Abu Bakar Ba'asyir, Munir, ya, Munir bin Talib, ya. Iya, betul. Kemudian yang bawah Ali Alatas, Mari Muhammad, Fadil Muhammad, Fuad Bawazir, Fahri Hamzah, sampai ketua Sekjen Fretilin. Iya, ya. Fahri Hamzah pun saya udah lama ketemu di kampus, akrab dengan beliau, tapi awalnya saya nggak tahu dia keturunan Arab. Baru belakangan saya tahu, ya. Iya, waktu masih belajar di UI dulu, saya sendiri nggak aware kalau dia ternyata keturunan Arab juga. Nah, jadi orang-orang kalangan keturunan Arab ini yang mereka sudah generasi kesekian sebetulnya di Indonesia, sudah jadi bagian dari masyarakat Indonesia. Wajahnya sebagian mungkin masih seperti saya, yang langsung kelihatan kalau ya. Saya di sini kadang-kadang kalau di kawasan yang orang nggak begitu, kadang orang terus nyebut saya please come, gitu. Saya bilang kenapa ngomongnya please come, kenapa ngomong bahasa Inggris gitu. Saya orang sini. Atau ketika saya di UIA, University Islam Antarbangsa, karena di sana banyak mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari Timur Tengah, tapi waktu saya ke bagian administrasi saya ngomong Melayu, orang administrasi bingung, loh kok bisa ngomong Melayu gitu. Ya iya, saya memang lahirnya di Indonesia. Tetapi juga
banyak juga di kalangan orang-orang keturunan Arab di Indonesia sekarang ini yang kalau dari segi wajah nggak kelihatan beda dengan orang Indonesia, karena memang banyak juga yang sudah mix atau bercampur dalam pernikahan mereka. Kemudian ini yang baru-baru, yang sekarang atau yang beberapa dekade yang lalu. Ini yang lebih lama lagi. Ya, kenal nggak siapa nih? Ini siapa nih? Iya, Abdul Hamid Al-Ghadri, ya, Sultan Pontianak. Ya, kemudian ini Air Baswedan. Ya. Kakeknya Anies Baswedan. Yang ini? Hamid Al-Ghadri. Ini? Raden Saleh. Raden Saleh bin Yahya. Bin Yahya. Tapi sebenarnya ada lagi keturunan Arab lagi. Acara namanya Pak Haji Muhammad Daud. Haji Muhammad Daud. Bapaknya Adiasa Daud. Oh iya. Iya, Pak Daud. Oh, oke. Orang Sulawesi, keturunan Pakistan. Keturunan Pakistan. Iya, Daud kan. Pak Daud. Oke. Agak beda tapi bukan dari Hadramut berarti Pakistan ya. Oke. Pakistan dari Sulawesi. Oke. Ya banyak lagi, ini nggak semuanya, nggak semua saya sebut ya. Nah, ketika kita berbicara tentang orang-orang keturunan Arab di Indonesia, sebagian besar dari mereka ini adalah asalnya dari Yaman, dari Hadramut. Ya, bukan berarti nggak ada yang lain, tapi sebagian besar atau hampir, bisa dikatakan hampir semuanya. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang-orang keturunan Arab di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Asia Tenggara, nah itu sebagian besarnya mereka berasal dari Hadramut. Kok bisa? Kebanyakan mereka kan negerinya jauh, di Hadramut itu kan jauh juga dari sini. Bagaimana bisa ceritanya sampai ke Indonesia? Bagaimana sampai ke Malaysia? Nanti kita akan lihat lebih jauh apa yang terjadi dalam perjalanan sejarahnya sehingga banyak di antara mereka yang datang ke Indonesia. Ya. Nah, tadi saya bilang kebanyakan keturunan Arab di Indonesia berasal dari Hadramut, ya, atau mereka orang-orang Hadrami. Ya, mereka datang ke Indonesia untuk berdakwah atau berdagang. Mungkin lebih banyak yang berdagang. Ya, makanya di beberapa tulisan sejarawan Belanda misalnya sering menyebutkan bahwa mereka ke sini untuk berniaga, untuk berekonomi. Kebetulan memang Hadramut negeri yang ekonominya tough, ya. Keras, ya. Negerinya memang gersang. Ada yang pernah ke Hadramut? Saya juga belum pernah, ya. Negerinya memang gersang, ekonominya memang tidak sebaik di Indonesia, ya, bahkan sampai sekarang. Jadi memang tidak sedikit dari mereka yang berangkat dari Hadramut pergi ke negeri yang lain untuk berdagang. Tetapi juga sebagian dari mereka datang untuk berdakwah. Kadang-kadang sulit dibedakan karena memang orang-orang keturunan Arab ini memang mereka punya kecenderungan untuk berniaga, untuk berdagang. Jadi yang ustadznya pun, yang pendakwahnya pun, yang zaman dulu lain sama sekarang. Yang zaman dulu kebanyakan mereka tidak mencari nafkah dari berceramah, tapi mereka berniaga juga. Dan banyak para pedagangnya yang kemudian mungkin di hari tuanya mereka lebih banyak concern dengan dakwah. Ya. Ini seperti contohnya Habib, ini siapa nih? Tahu nggak? Yang kiri ini Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, yang kanan Habib Ali Bungur, ya, Alatas. Mereka berdua ustadz,
pendakwah. Kalau Habib Ali Bungur saya kurang begitu tahu aktivitas ekonominya, tapi Habib Ali Kuitang saya pernah dengar dari beberapa orang, beliau selain punya kontrakan di Kuitang di sekitar Majelis Taklim, juga pernah punya toko di Tanah Abang. Dan beberapa guru-guru Jamiat Khair, ya, termasuk kalau nggak salah Ustadz Hadi Jawas, itu dulu lama mengajar di Jamiat Khair, itu punya toko di Tanah Abang. Tapi karena fokus utama mereka dakwah, mereka buka tokonya setengah hari aja, sekedar mencukupi buat keperluan mereka sehari-hari, ya. Jadi mereka jualan dari pagi sampai zuhur, kemudian setelah itu pulang mengajar, ya, dan berdakwah. Nah, jadi kadang-kadang sulit dibedakan antara aktivitas dakwah dan maksudnya apa, statusnya apa, dai apa pedagang nih gitu ya. Karena mereka seringkali melakukan dua-duanya. Nah, di mana lokasinya? Hadramutnya adanya di Yaman Selatan, ya, negerinya memang gersang, ya, sebagaimana kebanyakan di negara-negara Arab. Tetapi umumnya akhlak mereka baik, ya, dan wilayah ini merupakan salah satu pusat keagamaan yang penting. Ini foto Hadramut dari atas, ya, dari udara. Gunung Batu. Saya walaupun belum pernah ke sana, saya dengar ceritanya aja sama lihat fotonya, ya. Gunung Batu. Terus kotanya di mana? Jadi ini lembah. Ini lembah. Yang warnanya muda ini lembah. Kotanya itu ada di bawah lembah itu. Jadi beberapa bagian di bawah lembah itu adalah kota-kota yang ada di Hadramut. Jadi karena kalau kita lihat foto di Hadramut, perkampungan atau sebuah kota, kita lihat di satu bagian ada tebing yang tinggi sekali, ya. Atasnya datar, ya, seperti yang kita lihat ini kurang lebih, ya. Ini sistem sosialnya pada masa lalu. Kalau sekarang saya nggak begitu tahu, ya. Jadi masyarakat Hadramut terbagi dalam beberapa golongan pada masa-masa yang kita bahas ini, terutama pada abad 19, dari sebelumnya sampai awal abad 20, ya. Ada kalangan sadah. Sadah ini jamak dari kata sayyid, ya. Ini sebutan yang digunakan pada masa itu. Mereka merupakan keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir yang merupakan keturunan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kebanyakan mereka jadi guru-guru agama, ya, dai, jadi ulama, tapi ada juga sebagian yang menjadi pedagang, pengusaha. Kemudian ada kalangan masyayikh, ini jamak dari syekh. Nah, ini merupakan yang bawahnya ini selain dari kalangan sadah, tapi yang masyayikh ini juga mereka merupakan kalangan ulamanya, ya. Mereka saling belajar, ya. Kemudian yang ketiga ada qabail. Nah, ini kalangan, ini minta maaf kalau istilahnya buru-buru nulisnya. Qabail ini maksudnya mereka biasanya pada masa lalu mereka yang pegang posisi, misalnya kalau ketika ada kerajaan, nah, biasanya dari kalangan qabail, ya. Nah, mereka yang mimpin kabilah-kabilah, ya, yang mengatur sistem di tengah masyarakat. Kemudian di bawahnya lagi ada kalangan yang bekerja, pengrajin, buruh dan seterusnya. Dan terakhir abid, tapi abid ini udah nggak ada lagi sekarang, ya. Nah, di Hadramut pada masa lalu pembagiannya kurang lebih seperti ini, ya. Nah, tapi ketika mereka ke Indonesia nanti secara umum dikenalnya hanya dalam dua kumpulan, sadah dan masyayikh, ya. Jadi tidak sebanyak seperti di Hadramut. Nah, ini gambar di kampung Arab di Surabaya katanya. Ini yang saya dapat di internet gambarnya, ya. Nah, kok bisa
dari Hadramut, dari Yaman Selatan nyampe ke Nusantara. Bagaimana ceritanya? Nah, memang sejak lama karena posisi Hadramut di selatan Yaman itu terletak di Samudra Hindia, yang memang sejak masa lalu bahkan Samudra Hindia ini sudah membawa pedagang-pedagang Arab sampai ke India, sampai ke Southeast Asia, sampai ke Nusantara. Bahkan sebelum Islam muncul, jalur perdagangan ini sudah aktif. Dan ketika Islam muncul, maka semakin mendorong terjadinya lalu lintas perdagangan di Samudra Hindia. Nah, orang-orang Hadrami, walaupun pada masa lalu catatan tentang orang-orang yang datang ke Indonesia dari luar, yang dari Arab, misalnya disebut dari Arab, persisnya dari mana, datanya nggak begitu tercatat. Tapi tidak tertutup kemungkinan sejak masa lalu pun orang-orang Hadrami sudah ada yang sampai ke Indonesia, karena memang mereka posisinya langsung di Samudra Hindia, dan pelabuhan Mukalla itu sejak dulu sudah aktif, ya. Nah, aktivitas perdagangan dan dakwah ini yang membuat mereka akhirnya tersebar mulai dari Indonesia dan Semenanjung Melayu di timur hingga ke Afrika di barat. Bukan hanya di Nusantara, di sepanjang Samudra Hindia itu mereka tersebar. Di Afrika ada, ya, di Afrika ada. Jadi kita ketemu orang Hadrami di sini yang wajahnya Melayu, dan kita bisa ketemu juga orang Hadrami di Afrika yang wajahnya seperti orang Afrika. Betul, saya pernah ketemu waktu konferensi di Singapura, salah satu pembentangnya dari salah satu negara Afrika, dan dia orang Hadrami. Kalau lihat sekilas kita walaupun nggak hitam seperti, maksudnya tengah-tengah, ya, tapi seperti orang Afrika, bukannya yang hitam legam betul, tapi kita lebih melihat dia sebagai orang Afrika, tapi ternyata dia orang keturunan Hadrami yang memang lahir di sana, ya. Nah, jadi akhirnya hal ini menyebabkan timbulnya satu jaringan yang luas, atau kadang-kadang disebut oleh para akademisi sebagai Hadrami overseas. Ya, jadi bukan cuma Chinese overseas, ada juga Hadrami overseas, orang-orang Hadrami yang tersebar di berbagai wilayah, berbagai negara, ya. Dan juga ada juga yang menyebutnya sebagai Hadrami diaspora, ya, Hadrami diaspora. Kan orang-orang bilang diaspora itu kan ada konotasi dipaksa keluar dari negerinya ke negeri lain. Cuman juga ada yang berargumen, ya, mereka sebagian mungkin dipaksa keluar karena tuntutan ekonomi, ya, ada yang bilang begitu. Tapi terlepas dari itu, ini sudah menjadi satu realitas sejarah yang juga mungkin karena dorongan di kalangan mereka untuk traveling, untuk melakukan perjalanan, sehingga akhirnya mereka tersebar di berbagai wilayah, ya. Sama kalau di Indonesia kan juga, misalnya orang Minang memang punya kebiasaan untuk merantau, ya. Nah, mereka itu begini juga, ada kecenderungan untuk merantau, dan mereka akhirnya tersebar di berbagai wilayah. Saya pernah ketemu dengan salah satu peneliti tentang Hadrami, Dr. Sumit Mandal. Beliau orang Malaysia, keturunan India. Beliau dulu dosen di Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi sekarang sudah ngajar di salah satu kampus di Eropa. Beliau cerita, saya tanya sama dia, kok dia padahal orang keturunan India dan Hindu, ya. Kok tertarik neliti tentang Hadrami? Kan dia nggak ada kaitan secara personal, nggak ada kaitan sama sekali. Dia cerita, iya dulu saya banyak bergaul sama orang-orang keturunan Arab, jadi saya akhirnya asyik, terus saya neliti, saya tertarik akhirnya dengan tema penelitian ini. Dan dalam satu kesempatan dia cerita, terus terang kalau mengamati tentang orang-orang Hadrami,
kita seringkali surprise. Kenapa? Kadang orang yang biasa-biasa saja, artinya dia bukan tokoh, bukan orang kaya, tetapi dia punya pergerakan, perpindahan tempat itu kadang surprising. Kok bisa orang seperti ini hijrah ke tempat yang jauh, dan kadang-kadang lebih dari sekali. Ada satu contoh seorang sastrawan terkenal di Mesir, saya lupa namanya. Mungkin ada yang bisa bantu kalau yang tahu. Namanya Ali kalau tidak salah, Syekh Ali Bakhtir. Ya, beliau sastrawan yang sangat terkenal di Mesir. Ya, sangat populer di Mesir. Orang Mesir saya kira tahu tentang Ali Bakhtir. Kita nggak tahu. Ya. Padahal lahirnya di Surabaya. Ya. Lahirnya di Surabaya. Orang Hadromi, Bakhtir dari Hadromi. Orang Hadramut, lahirnya di Surabaya. Karirnya yang terbesar di Mesir. Balik lagi, tapi bukan ke Hadramut, balik ke Mesir. Ya. Dan ini bukan 1-2 kasus, ada beberapa kasus yang seperti ini. Ya. Nah, ini satu contoh. Nah, jadi Nusantara sudah lama dikenal oleh para pedagang para pelaut dari Timur Tengah, ya. Jalur perdagangan yang menghubungkan, nah tadi saya sudah ceritakan ya, sudah dari sejak zaman pra-Islam sudah dipenuhi oleh para pelaut dari wilayah Arab dan wilayah yang ada di sepanjang semenanjung di Samudra Hindia, minta maaf. Nah, jadi ada kemungkinan orang-orang Hadromi juga terlibat dalam jalan perdagangan. Di mana Hadramut? Nah, kalau kita lihat petanya ya, Hadramut di sini, di Yaman Selatan. Ini semua Samudra Hindia, Indian Ocean, ya. Nah, jadi dari dulu jalur perdagangan ini sudah ada. Biasanya mampir dulu ke India, ya, terus meneruskan lagi sampai ya dari zaman pra-Islam atau awal Islam mereka mampirnya di sini dulu nih, di kawasan Fansur, ya, atau Fansur atau Barus, ya, kotanya Barus sampai sekarang masih ada. Ya, jadi tempat sumber kapur Barus. Kemudian atau mereka meneruskan lewat Selat Malaka ke Kedah, ke kawasan Kedah, terus sampai ke Jawa, sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Cina Selatan, Kanton. Walaupun menarik, saya beberapa kali diskusi sama kawan-kawan, kenapa kok orang Hadromi nggak banyak di Cina sama Jepang? Ya. Apa karena makanannya nggak cocok, atau karena sebab yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa jadi satu bahan penelitian yang menarik. Sebetulnya udah dekat kalau mau nerusin. Mereka sampai di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, sebagian besar wilayah Nusantara. Di Indonesia paling banyak. Di Malaysia ada, ya. Di Malaysia juga banyak. Singapura juga. Bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, ekonomi orang-orang Hadromi dan orang-orang Cina di Singapura itu bersaing. Ya. Di Mindanao ada orang Hadromi juga. Filipina Selatan, ya, Mindanao. Di Myanmar ada orang Hadromi. Ada di Myanmar. Di Thailand saya kurang pasti. Songkla ada, ya. Tapi di Jepang nggak ada, di Cina nggak ada. Ini kenapa? Ini perlu yang tertarik bisa meneliti lebih jauh. Yang ini saya lewatin aja mungkin. Jadi awalnya masuk ke wilayah pesisir, ya. Kemudian ini secara umum, general, ya. Dan mereka berinteraksi, para pedagang asing maksudnya, ya, orang-orang pedagang-pedagang dari luar, Muslim masuk, dan sebagian dari mereka bisa masuk ke kerajaan, menikah kadang dengan penguasa setempat. Dan yang menarik, catatan sejarah menunjukkan
Walaupun catatan itu samar-samar, bukan dalam bentuk statistik misalnya, tapi jelas disebut misalnya dia orang Arab, ya, atau Sayyid kadang ditulis, atau yang seperti itu. Sebagian dari mereka menikah dengan perempuan bangsawan setempat dan akhirnya memegang posisi kunci di pemerintahan. Seperti misalnya di di Aceh itu setelah sultanah yang 4 akhirnya karena fatwa dari Mekah tidak membolehkan lagi, akhirnya diganti. Yang berikutnya Jamalulail. Itu kan karena pernikahan masuk ke situ. Kemudian juga di Brunei begitu juga, ya. Dari pernikahan akhirnya menjadi raja dan keturunan sampai sekarang. Ya, walaupun pencatatan nasabnya bagaimana wallahu alam, tapi di buku sejarah dikatakan keturunan Arab. Dan beberapa kasus lain seperti itu. Sementara beda kasusnya dengan, ini bukan saya nulis, ini salah satu penulis Jean Gelman Taylor, dia mengatakan kalau dibandingkan sama kasus orang-orang Cina misalnya, orang-orang bangsawan Indonesia itu suka mengambil perempuan Cina, menikahi perempuan Cina, tapi entah jadi istri ataupun selir, ya betul, ya. Tetapi kita nggak ketemu katanya, ya, nggak ada catatan pedagang Cina yang laki-laki masuk ke kerajaan sebagai sebagai suami. Biasanya istri yang masuk. Kasusnya berbeda jadi dengan yang orang Arab biasanya malah anak perempuannya nggak dikasih, walaupun yang ambil bangsawan tempat zaman dulu begitu, ya, yang masuk yang laki biasanya. Nah akhirnya pelan-pelan seiring dengan semakin banyaknya masuk pedagang ke Indonesia, pedagang Muslim, terjadi konversi, makin banyak yang masuk Islam, sampai terus muncul kerajaan-kerajaan Islam, ya, dan seterusnya. Dan mereka punya ini catatan dari para peneliti Barat seperti Haji de Graaf, ya, dia mengatakan the foreign ulama had influenced many kingdom in the archipelago. Jadi ulama-ulama dari luar itu memberikan pengaruh yang besar pada kerajaan-kerajaan di Nusantara, ya. Kadang sampai memberikan nama Arab kepada mereka. Kemudian ini juga menurut de Graaf dan Pijet, ya, bahwa Wali Songo itu punya asal usul Arab, walaupun dari ibunya seperti Sunan Ampel, dari ibunya Campa, ya, dari ibunya di Vietnam, ya, di Vietnam, ya, tetapi dari ayahnya keturunan Arab, ya. Ada pendapatnya Syekh Farid Alatas di Malaysia, Singapura, ya, dia mengatakan Wali Songo keturunan Sayyid Hadramut, ya. Walaupun saya kira masih perlu banyak penelitian tentang masalah ini. Dan beberapa dari mereka akhirnya masuk di kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti di Aceh sempat ada Jamalulail di Aceh, kemudian bin Syihab di Siak, Sumatera, terus Al-Qadri di Pontianak, Kalimantan, yang tadi yang Sultan Abdul Hamid II itu dari Pontianak, ya. Atau mereka masuk di di keluarga bangsawan seperti Raden Saleh, itu juga melalui pernikahan masuk akhirnya jadi bagian dari bangsawan Jawa. Saya waktu pergi ke Jogja ngobrol sama Ustadz Salim Afillah, dia termasuk tahu banyak juga sejarah. Dia mengatakan dulu di Jogja ada jalan nggak jauh dari keraton, jalan itu namanya Sayyidan. Di situ tempat orang-orang keturunan Arab. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena kebanyakan mereka waktu perang Jawa dukung Diponegoro. Jadi akhirnya setelah Diponegoro kalah, mereka diusir dari situ. Ya. Nah banyak juga yang mengambil para ulama, ya, sebagai mufti misalnya di wilayah pemerintahan mereka, seperti di Johor itu beberapa kali muftinya dari orang-orang Hadrami. Bahkan ada
orientalis barat seperti R.B. Serjan yang mengatakan bahwa Sadah Alawi, orang Sadah dari kalangan Hadromi itu sudah sampai di wilayah Nusantara sebelum Belanda sampai di sini. Tapi mungkin juga selain yang Sadah juga sudah sampai, ya. Karena mereka satu negeri dan mereka sama-sama punya kecenderungan berdagang, ya, dan sebagian juga berdakwah. Banyak lagi kutipan-kutipan yang lain, ya, kalau saya ceritain semua nanti waktunya habis, ya. Ini juga Raffles juga menulis, ya, dalam The History of Java. Dia mengatakan mayoritas kaum Arab migran adalah pendakwah dan selebihnya pedagang. Pusatnya di Gresik kalau menurut dia, ya. Jarang yang murni ras Arab, tapi umumnya memiliki ras campuran antara Arab dan penduduk setempat. Nah, orang-orang Hadromi ini umumnya hijrah datang ke Nusantara, nggak pernah bawa istrinya. Kalau mereka sudah nikah, istrinya ditinggal. Istri biasanya nggak mau ikut. Kalau masih bujang, ya bujang kan nggak mungkin bawa istri, ya, namanya masih bujang. Jadi mereka selalu pergi ke Nusantara atau ke negeri-negeri yang lain sendirian, dan akhirnya menikah dengan penduduk setempat. Jadi orang-orang keturunan Hadromi di sini jarang yang betul-betul pure asli, nggak ada campurannya sama orang Indonesia, mesti ada, ya. Termasuk yang wajahnya masih sangat Timur Tengah, mesti ada campuran dengan masyarakat pribumi di Indonesia. Hanya saja pas masuk generasi berikutnya mereka saling menikahkan anaknya satu sama lain, gitu, ya. Jadi mereka memaintain tradisi. Kebetulan kebijakan pemerintah Belanda itu anti integrasi, jadi dibuatlah orang Arab, orang Cina itu dalam kelas sendiri dan tinggal di kampung sendiri. Nah, itu akhirnya tradisinya mereka menikahkan anak mereka dengan anak mereka juga, yang sampai sekarang tradisi itu relatif masih berjalan, ya. Nah, hanya saja pada masa lalu kita catatannya nggak begitu banyak. Nah, ini problem orang Indonesia, sebetulnya problem orang Hadromi juga yang pada masa itu kurang mencatat, ya. Tidak banyak tercatat yang zaman-zaman dulu. Jadi kita catatannya tidak banyak dan kadang-kadang samar, ya. Tetapi pada abad 18, abad 19, catatan itu semakin lama semakin banyak dan semakin kuat. Apalagi kebetulan pada abad 19 arus migrasi orang-orang Hadramut ke Nusantara semakin besar. Kenapa? Karena peluang ekonomi juga diantaranya. Itu ada kemudahan transportasi juga, ya, dengan dibukanya terusan Suez. Jadi kapal-kapal uap yang perjalanan lebih cepat itu melintasi Samudra Hindia. Banyak di antara mereka kemudian berangkat dari Hadramut menuju ke Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Ada yang bolak-balik, ada yang sebagian besar tinggal dan menetap di Indonesia. Jumlahnya makin lama semakin banyak, ya. Ini beberapa foto kampung Arab, tapi saya nggak catat di sini. Ini Pekojan kayaknya, ya. Ini juga kawasan Pekojan juga, ya. Nah, pada abad 19 makin banyak yang migrasi ke Indonesia. Tadi sudah disebutkan. Ini lukisan Kapten Arab, ya. Keterangannya begitu, ya. Jadi karena mereka tinggalnya di komunitas sendiri, ada kampung Cina, ada Chinese quarter, ada Arab quarter. Kalau di Jakarta di Pekojan. Kok namanya Pekojan? Sebetulnya dulu untuk orang-orang keturunan India, Koja. Jadi Pekojan. Tapi belakangan isinya hampir semuanya orang-orang keturunan Arab di sana. Nah, tapi sekarang juga orang Arab itu sudah sedikit, ya, banyak orang Cina di situ, ya. Orang Arabnya udah pindah, kegusur juga ke
Condet kalau sekarang banyak. Sekarang Condet ini yang jadi kampung Arab. Nggak resmi, tidak secara resmi, itu saja ya. Nah ini pertambahan jumlah, ya. Ini statistik diambil dari bukunya. Ini statistik dari pemerintah Belanda, ya. Kok bisa tahu? Karena dulu pemerintah Belanda memang kebijakannya memisah. Ras itu ditandai, ya. Jadi mereka dalam survei, dalam statistik itu ketahuan yang orang keturunan Arab, orang keturunan Cina jumlahnya berapa, ya. Pada tahun ini di Jakarta saja, di Batavia saja, tahun 1859 jumlahnya masih 300-an. 1870 950 orang Arab, orang Hadromi, ya, di Jakarta saja, bukan di seluruh Indonesia. Tahun 1885 ada 1662, 1500. Jadi pertambahannya naiknya cukup banyak. Dan 1175 tahun 1885, 1175-nya itu mualat. Mualat maksudnya apa? Mualat orang yang lahir di Indonesia. Jadi bukan pendatang generasi pertama, ini sudah generasi kedua atau mungkin ketiga, ya. Kebanyakan saya kira kedua. Jadi mayoritasnya sudah lahir di Indonesia sejak akhir abad 19. Tahun 1900 sudah 2000-an dan tahun 1930 5.000 lebih. Ini di Jakarta saja, belum termasuk daerah lain. Di Surabaya termasuk banyak juga, di Indonesia Timur pun banyak juga, ya. Nah ini menurut Clarence Smith, ya, Hadromis appear to have been exceptional in the degree to which they combine commerce and religion. Even when compared to other Muslim diaspora, for example, she is from Southern Lebanon and Gujarati Muslim communities. Jadi menurut dia banyak meneliti tentang sejarah ekonomi, ya, termasuk juga orang-orang Hadromi, beberapa paper dia tentang orang-orang Hadromi. Dia bilang orang Hadromi ini kelihatannya agak unik, ya, dalam hal bagaimana mereka mengkombinasikan antara bisnis dan agama dan dakwah, ya. Artinya kebanyakan orang-orang Hadromi jalani dua-duanya, dagang juga, dakwah juga. Hanya tiap orang mungkin tingkatannya beda-beda, lebih besar mana porsinya sebagai dai atau sebagai pedagang, ya. Dan pengaruhnya besar, ya. Para pedagang Hadramut itu pengaruhnya lebih besar dibanding jumlah mereka. Artinya kalau melihat jumlahnya kecil, ya, cuma 5.000 orang di Jakarta, berapa sih? Di persentasenya dibanding seluruh penduduk Jakarta sangat kecil, tetapi pengaruh mereka lebih besar dibanding angka yang ditampilkan dari jumlah mereka, ya. Nah, mereka membangun satu network yang sangat luas di seluruh Samudra Hindia, ya. Jaringan ilmu, perdagangan, sufisme dan kekuasaan. Ini adalah orang-orang Barat, peneliti-peneliti yang berinteraksi dengan tema ini, ya. Dan mereka relatif diterima oleh masyarakat setempat karena beberapa alasan ini, ya. Karena peranan mereka dalam dakwah, ya, banyak dari mereka guru-guru, ya. Tentu muridnya menghormati, ya, guru-guru mereka ataupun keluarga dari guru-guru mereka, termasuk juga dari kegigihan mereka dalam berbisnis. Nah, tapi image mereka kurang bagus di mata orang Belanda. Orang Belanda curigaan sama orang Hadromi, ya. Nah, orang Hadromi ini dipandang negatif dan dianggap sebagai sumber bahaya dan ancaman bagi masyarakat pribumi karena kemampuan ekonomi dan agama mereka. Jadi sebab dipisah karena alasan itu. Sebagian mungkin memang punya dasar, ya,
Karena ada juga laporan-laporan, saya nggak tahu sebaik apa, tentu di setiap komunitas ada yang orang baik, ada yang kurang baik, ya. Ada anggapan orang-orang Hadrami sebagiannya yang pedagang agak mengeksploitasi yang pribumi, tapi tidak semua tentu dari mereka yang seperti itu. Nah, kekhawatiran Belanda yang lainnya adalah karena mereka berdakwah dan dikhawatirkan punya pengaruh terhadap masyarakat pribumi dan mungkin bisa men-trigger sikap anti Belanda. Makanya pemerintah Belanda kemudian memisahkan mereka, ini di sini dibilang kadang ada seperti disponsori pencitraan negatif terhadap udara zaman dulu pencitraan ya, oleh pemerintah Belanda. Yang ini saya ambil dari sebuah disertasi Hussein Haikal, judulnya Indonesian Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia tahun 1986. Di situ dibilang ya bahwa pemerintah kolonial Belanda berusaha keras memberikan gambaran Arab Indonesia yang negatif, umpamanya mengidentifikasikan mereka dengan Abu Qasim. Siapa Abu Qasim ini? Tokoh ini terkenal dengan sebutan Abu Qasim. Ia, ini ada bahasa Belandanya, Abu Qasim yang ketekut. Nah, jadi digambarkan, jadi kalau kita mau tahu, seringkali orang Arab dilihat sebagai orang-orang yang pelit, bakhil, asalnya dari zaman Belanda. Ya, image itu dibangun sejak zaman Belanda. Jadi diidentifikasi dengan tokoh fiktif yang entah asalnya Abu Qasim tokoh fiktif atau bukan. Tapi yang pasti Abu Qasim ini digambarkan orang yang sangat bakhil. Ketekut ini pelit. Pelitnya minta ampun. Pelit tiada banding katanya. Gambar negatif tercermin dalam tokoh Abu Qasim yang berhidung mancung. Jadi ciri-ciri orang Arab, hidung mancung, jenggot, berkumis, urakan, bertongkat, bercelana panjang, berbaju dekil dan kumal, serta berwarna gelap dan jarang dibasuh atau dicuci. Dengan badannya yang kerempeng dan berbau karena jarang mandi, penuh daki, ini berlebihan. Penuh daki, berkuku panjang dan hitam, dan dia berjalan terseok-seok, ya, dan seterusnya. Ya. Alas kakinya tuh udah tua, terlalu usang, penuh tambalan. Ya, kenapa sampai kayak gitu? Karena bakhil, buat dirinya sendiri nggak mau beli, bukan nggak mampu, mau beli sendal baru aja nggak mau. Ini digambarkan, image itu dibangun oleh pemerintah Belanda, diantaranya ini. Dan saya kira itu cukup tertanam di benak masyarakat di Indonesia, orang Arab, pelit. Gitu, ya. Padahal nyumbangnya banyak juga. Ya. Mungkin ada yang pelit, saya nggak menolak, tentu ada setiap komunitas yang orang-orang yang sifatnya kurang positif, ya. Tapi saya kira nggak bisa digeneralisir. Nah, kebijakan pemerintah Belanda itu dengan membangun semacam ghetto, istilahnya bukan ghetto, istilahnya lain. Ini kadang istilah ghetto ini digunakan oleh beberapa akademisi untuk menggambarkan yang terjadi di Indonesia. Kalau ghetto ini kebijakan terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Jadi mereka harus tinggal di kampung sendiri, dan kalau zaman dulu terhadap mereka itu kadang ada jam malamnya, ya. Kalau keluar harus pakai izin. Ini ada mirip-miripnya. Jadi orang ketika itu kebijakan resmi pemerintah Belanda. Di Indonesia itu ada 3 kelas masyarakat paling tidak. Paling atas orang Belanda dan orang Eropa. Yang kedua orang Timur asing, Vreemde Oosterlingen istilahnya, Foreign Orientals. Ini siapa aja? Orang Cina, orang Arab, orang India, ya, masuk di situ. Paling bawah masyarakat pribumi. Nah, orang-orang Hadrami ini walaupun ditempatkan di Vreemde Oosterlingen di kelas yang kedua, secara agama mereka nggak bisa sepenuhnya dipisahkan dari yang masyarakat pribumi karena mereka sama-sama Muslim. Ya. Soalnya pemerintah Belanda berusaha memisahkan mereka dan mereka harus tinggal di kampungnya sendiri. Makanya hampir di setiap kota itu ada kampung Arab. Ya, hampir di setiap kota di Indonesia ada kampung
Arab. Kalau di Jakarta dulu Pekojan, kalau di Surabaya di sekitar Ampel. Namanya apa? Nah, yang pasti di sekitar Ampel. Kemudian di Solo ada, di Tegal ada, ya. Di tempat-tempat yang lain pun begitu juga. Semua punya kampung Arab. Yang Cina begitu juga, ada kampung Cina. Ini namanya weekend style zone. Jadi kebijakan di mana komunitas Arab dan Cina harus tinggal di kampung mereka sendiri, di distrik mereka sendiri. Kemudian selain itu ada kebijakan Passion style zone. Pas. Kalau orang-orang ini mau keluar, ada keperluan, harus ngurus surat izin baru boleh keluar dari kampungnya. Namanya Passion style zone, harus bikin surat pas, harus bikin paspor. Jadi orang Arab dulu yang tinggal di Pekojan mau dagang, misalnya mau bisnis, harus bikin surat dulu, mau ke Bogor misalnya, ya, minta izin surat dulu, dapat surat baru boleh pergi ke Bogor atau ke negeri yang lain, ke tempat yang lain. Ya, kalau nggak boleh. Dan ada kasus-kasus di mana ngurus surat izinnya lebih lama dibanding perjalanan sendiri. Mau perginya dekat, nggak jauh-jauh banget, tapi tetap harus ngurus surat pas. Ngurusnya agak lama kan, ya. Udah dapat baru bisa pergi. Jadi mereka direstriksi, dibatasi geraknya pada masa itu. Tujuannya apa? Untuk membatasi interaksi mereka dengan penduduk pribumi. Ya. Berhasil atau tidak? Ya cukup mengganggu pergerakan, tetapi ada juga berpendapat nggak sepenuhnya juga berhasil menahan mereka berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Hanya menahan saja. Nah kebijakannya baru dihapus, kebijakan yang tadi harus tinggal di kampung Arab saja dan harus bawa surat kalau mau keluar, itu baru kurang lebih, ini pendapatnya Huub de Jong, sejarawan antropolog Belanda, ya, pada tahun 1910 baru dihapus. Setelah itu nyebar ke Krukut, kemana lagi? Petamburan, ya, Cikini, ya, awal-awal dulu begitu persebaran, ke Kuitang, ya, kalau di Jakarta, nah, makin ke sini makin ke selatan arahnya. Nah, ini menurut William Robb nggak sepenuhnya berhasil menahan atau menahan pengaruh orang-orang Hadromi di masyarakat rural, ya. Ini Pekojan, ya, di Batavia. Ini foto lama tentang Pekojan, ya. Tapi karena akhir abad 19 makin banyak orang Hadromi yang datang dan tinggal di situ, jadi akhirnya agak crowded, ya. Kampung-kampung tadi agak crowded. Di setiap daerah ada kampung Arab. Nah, alhamdulillah, walaupun berusaha diasingkan dari penduduk setempat, dan memang untuk sampai beberapa dekade awal abad 20 pun mereka relatif masih terpisah, ya, orang-orang keturunan Arab ini, tetapi mereka bukannya tanpa peranan sama sekali dan bukannya tanpa pengaruh sama sekali di tengah masyarakat. Mereka juga punya sumbangan, dan di antara sumbangan mereka juga boleh dikatakan yang sifatnya inisiator, ya. Seperti misalnya masuknya ide Islamic Reformism, Islah wa Tajdid dari Timur Tengah ke Indonesia, itu pertama kali masuknya lewat orang-orang keturunan Arab ini di akhir abad 19. Jadi masuknya ide-ide, jadi ketika itu di Mesir, di Istanbul, dan di beberapa negara Timur Tengah, banyak yang mendukung ide-ide pembaruan Islam. Di antara tokohnya paling menonjol Afghani, Abduh Rashid Ridho, Jamaluddin Afghani, ya. Arabi Pasha, ada banyak lagi yang lain-lain, ya. Nah, mereka menulis di sana, ada koran-korannya. Nah, ide-ide ini masuk ke Indonesia awal sekali melalui orang-orang Hadromi, ya. Nah, kemudian juga ide pan-Islamisme
Karena ketika Turki itu udah mulai merosot, dianggap the sick man of Europe, akhirnya muncul ide pan-islamisme, persatuan Islam, yang membawa masuk ide, mengembangkan ide pan-islamisme di Indonesia juga awalnya orang-orang keturunan Arab juga di Indonesia. Di antara tokohnya Abdullah bin Alwi Alatas. Kalau pernah ke Petamburan, tahu di situ ada museum tekstil, dulu rumahnya dia. Dia salah satu pedagang yang berhasil di Batavia. Kemudian rumah sakit Cikini yang bangun Raden Saleh, itu dulu rumahnya Raden Saleh, tapi kemudian dibeli oleh Abdullah bin Alwi Alatas sebelum dijual pada yayasan Belanda untuk bikin rumah sakit. Ya. Nah, dia salah satu yang figur yang termasuk sentral juga dalam penyebaran ide pan-islamisme dan munculnya organisasi-organisasi modern, Islam modern di Indonesia. Ya. Tentu saja ada pro kontra. Ya. Banyak yang mendukung ketika itu ide pembaruan Islam, tapi kemudian juga ada pihak yang kontra terhadap ide-ide ini. Akhirnya jadi konflik antara kaum muda dan kaum tua, antara modernisme, tapi ini hati-hati memahami istilah modernisme ini, dengan tradisionalisme, ya, yang kemudian kita melihat di Indonesia sayangnya berujung pada perpecahan kelembagaan. Ya, kalau di kalangan masyarakat pribumi antara Muhammadiyah NU misalnya yang terbesar, kalau di masyarakat Arab antara Jamiat Khair dengan Al-Irsyad. Tapi ini dulu, ya sama, dulu awalnya ribut juga, tapi kesininya sudah bai'ah, ya, sudah hubungannya sudah membaik. Nah, di antara kepeloporan mereka adalah pada tahun 1901 mereka mendirikan Jamiat Khair. Ya. Pernah dengar tentu semua ya, Jamiat Khair. Jamiat Khair ini insya Allah akhir November tahun ini ulang tahun ya. Tanggal rencananya miladnya mau dibikin 27 November. Acara miladnya ya, bukan tanggal lahirnya. Acara milad mau dibuat tanggal 27 November ini udah 115 tahun berarti. Ini termasuk organisasi Islam modern yang awal di Indonesia. Awalnya bukan sekolah, kalau sekarang hanya sekolah saja. Sekarang hanya madrasah. Kenapa bisa hanya madrasah? Ada sebabnya. Dulu awalnya malah berdiri bukan sekolah dulu. Ini organisasi sosial keagamaan. Tujuannya mau membantu orang yang susah, mau membantu orang yang meninggal untuk diuruskan jenazahnya, dicarikan tanah ke kuburan misalnya. Baru tahun antara 1905 dan 1909 baru dibuat sekolahnya. Ya, jadi pada awalnya lebih ke organisasi sosial keagamaan. Kalau sekarang Jamiat Khair yang pegang kalangan sada, tapi dulu awalnya campur. Bahkan presiden yang pertama, ketua yang pertama dari kalangan masyayikh, ya. Saya lupa namanya, tapi ada 5 orang pendiri, ya, jadi pengurus, ya, ketuanya dari kalangan masyayikh. Organisasi ini baru dapat status legal dari pemerintah Belanda pada tahun 1905. Nah, jadi 1901 sudah jalan organisasinya, tapi baru status legalnya tahun 1905. Nah, memang lembaga ini lebih dikenal sebagai organisasi keturunan Arab. Tetapi dalam anggaran dasarnya, tahun 1906 dibuka peluang, walaupun di situ ditulis anggotanya adalah orang-orang keturunan Arab di Indonesia. Tetapi juga ada disebutkan yang selain mereka yang Muslim boleh bergabung. Awalnya hanya di Batavia, karena dibatasi oleh pemerintah Belanda, nggak boleh keluar dari Batavia. Tapi tahun 1908 atau 1909 diubah lagi anggaran dasarnya untuk seluruh Indonesia, ya. Dan juga dibuka buat Muslim selain orang keturunan Arab juga. Nah, ini gambar lama
Jamiat Khair di Tanabang. Iya, kayaknya di Tanabang. Saya lupa di Tanabang atau di Pekojan ini ya. Nah sayangnya seiring dengan perbedaan pandangan terkait isu pembaruan Islam, kemudian juga karena faktor emansipasi, terjadi konflik di antara kalangan Sadah dengan yang Masyayikh. Tapi saya nggak mau cerita banyak-banyak masalah ini, kagak enak itu kisah lama, ya. Jadi ada konflik sehingga akhirnya terjadi perpecahan dan yang Jamiat Khair akhirnya sepenuhnya dipegang oleh kalangan Sadah, sementara kalangan Masyayikh membuat Al-Irsyad, ya, Al-Irsyad. Nah, tetapi walaupun konfliknya cukup keras pada masa itu, bahkan sampai bertahun-tahun, ya, sampai itu awalnya tahun belasan awal, mulai dari isu pernikahan, ya, tradisi di kalangan Sadah misalnya tidak membolehkan anak putrinya menikah dengan selain kalangan Sadah, terus ada isu cium tangan lah dan seterusnya. Itu jadi konflik yang cukup serius sampai tahun 30-an, saya kira itu masih tegang, ya. Mungkin setelah itu baru mulai berkurang, tapi sampai untuk waktu yang lama pun di kalangan orang-orang tua bekasnya masih belum sepenuhnya hilang. Hanya mungkin di kalangan generasi muda seperti saya yang sudah nggak ngelihat lagi relevansi masalah itu. Tetapi walaupun terpisah secara organisasi, kita nggak bisa melihatnya mereka benar-benar 100% terpisah, nggak juga ternyata. Karena ada sebagian guru di Jamiat Khair yang Masyayikh ada, ya, dan ada sebagian guru di Al-Irsyad yang kayak ayahnya Menlu Ali Alatas, Abdullah bin Salim, kalau nggak salah sempat jadi guru di Al-Irsyad. Tolong saya dibetulkan kalau ya betul ya. Saya pernah baca soalnya salah di antara nama guru-guru di Al-Irsyad di antara Abdullah bin Salim Alatas, ya. Dan salah satu penyumbang terbesar Al-Irsyad Abdullah bin Ali Alatas. Sampai 15.000 gulden kalau tidak salah. Baru-baru ini di antara keturunannya diundang, ada ulang tahun Al-Irsyad, dikasih penghargaan. Ya. Jadi konfliknya keras, tetapi sebetulnya nggak sepenuhnya terpisah juga, ya. Ada elemen-elemen yang masuk ke salah satu dari masing-masing kelompok tadi. Ya, alhamdulillah ini masa lalu, ya. Nah, masing-masing konsolidasi akhirnya bekerja dengan lembaga masing-masing, ya. Jamiat Khair jalan sendiri, Al-Irsyad jalan sendiri, dan masing-masing memiliki kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Walaupun dari segi pendidikan terus terang yang Al-Irsyad perkembangannya lebih baik, lebih berkembang. Maksudnya lebih berkembang dibandingkan yang Jamiat Khair. Jamiat Khair sayangnya dari segi kelembagaan pendidikannya tidak berkembang, tidak nambah. Ada sekolah lagi gitu ya. Yang Al-Irsyad lebih banyak, ya. Kemudian, nah, walaupun mereka dikenal sebagai lembaga keturunan Arab, tetapi ada juga tokoh-tokoh nasional yang ikutan, ya. Seperti disebut di bukunya Deliar Nur. Apa judulnya yang bukunya yang terkenal itu? Apa? Gerakan Islam Modern di Indonesia. Ketika bahas tentang keturunan Arab di Indonesia, jadi tentang Jamiat Khair, beliau menyebutkan, di buku-buku lain juga disebutkan bahwa ada juga anggota Jamiat Khair yang bukan keturunan Arab. Di antaranya Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hasan Jayadiningrat ini saudaranya Ahmad Jayadiningrat, ya. Kemudian juga disebutkan perpustakaan, Jamiat Khair sempat bikin perpustakaan. Wah, dulu Masya Allah, kan bikin sekolahnya dulu
Ada beberapa punya perpustakaan. Sekarang kayaknya nggak ada perpustakaan. Katanya zaman Jepang dirampas, katanya dibongkar. Ya. Ceritanya begitu. Tahun 1913 punya perpustakaan di Tanah Abang. Isinya apa? Buku-buku dan majalah-majalah dari Timur Tengah. Jadi kalangan pergerakan Muslim yang pengen tahu perkembangan terbaru di Timur Tengah ataupun tempat-tempat lainnya, diantaranya bisa mengakses melalui perpustakaan tadi. Dan diantara yang suka datang katanya juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan Sarekat Islam juga punya hubungan, ya. Karena Jamiat Khair termasuk inisiator berdirinya NV Setiausaha. Setiausaha ini, NV ini Namluse Venoskap, PT ya, perusahaan. Bergeraknya di bidang apa? Di antara di bidang percetakan. Apa di antara dikeluarkan? Dikeluarkan di antaranya adalah koran utusan India. Kita kenal utusan India, korannya Sarekat Islam. Yang pegang redakturnya Cokro Aminoto. Ya. Nah, di antara sahabatnya itu yang punya Jamiat Khair, ada beberapa orang keturunan Arab di sana. Ya. Kemudian juga walaupun tidak terlalu terekspos, beberapa orang keturunan Arab juga masuk di di kepemimpinan atau Dewan Penasehat Sarekat Islam. Ya. Nah, walaupun kemudian kecenderungan di Indonesia pada tahun 20-an, tahun belasan sampai tahun 20-an mulai bergeser. Tadinya menonjol orang-orang keturunan Arab, tapi kemudian mulai bergeser ke kalangan tokoh-tokoh pribumi dan mulai masuk ide nasionalisme. Ketika itulah kalangan orang-orang keturunan Arab mulai tertinggal ya dalam hal pergerakan, walaupun mereka boleh dikatakan yang lebih dulu memulai. Nah, akhirnya lebih banyak suara pergerakan itu di kalangan masyarakat pribumi di Indonesia. Nah, sementara di Jamiat Khair sendiri awalnya terlibat di aktivitas sosial keagamaan dan juga agak nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang sifatnya politik, ya. Seperti misalnya, saya pernah dengar, saya dikasih unjuk videonya, katanya Sultan Hamengkubuwono X waktu di seminar tentang Islam baru-baru ini kalau nggak salah cerita bahwa tahun 1903 kalau tidak salah itu ada pertemuan undang konsul Turki bicara tentang pang-islamisme kalau nggak salah, diadakannya di Jamiat Khair. Tapi saya masih cari data ini lebih jauh, ya. Saya belum ketemu laporan tertulisnya yang lebih kuat. Kemudian juga termasuk ketika pada tahun belasan ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad, tahun berapa tuh? Itu dibentuk komite pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara yang organizernya Cokro Aminoto. Tapi banyak orang-orang keturunan Arab terlibat juga di situ. Ya. Abdullah bin Ali Al-Atas juga kalau nggak salah termasuk yang menyumbang juga di situ. Jadi isu penistaan agama bukan baru sekarang. Dulu begitu juga, langsung kumpul, ya, mereka menggalang melakukan pressure untuk supaya yang menghina tadi diadili. Ada beberapa aktivitas yang seperti ini akhirnya membuat Jamiat Khair agak di screening maksudnya agak dipantau lebih ketat oleh pemerintah Belanda, dan karena ingin menghindari supaya jangan sampai dibubarkan, akhirnya tahun 1919 anggaran dasar Jamiat Khair diubah menjadi khusus hanya untuk aktivitas pendidikan saja. Jadi sejak itulah Jamiat Khair hanya menjadi lembaga pendidikan, hanya menjadi madrasah sampai hari ini. Nah, terus bagaimana untuk aktivitas yang lainnya? Akhirnya tahun 1928 dibikin lagi kalangan sadar. Kalau yang Al-Irsyad itu sudah jalan sendiri, tapi kalau kalangan sadar nanti tahun 19
28 bikin Rabitah Alawiyah. Rabitah Alawiyah sampai sekarang masih berjalan. Ya. Nah pada ini tahun 28 berdiri Rabitah Alawiyah. Bersama itu juga nggak lama kemudian juga dibuat Darul Aitam, rumah yatim, dan juga Maktab Daimi. Ya. Nah karena konflik yang agak berpanjangan, kemudian sebetulnya orang-orang keturunan Arab ini kompleks juga, ya. Selain ada ketegangan antara yang Sadah dengan Masyayikh, ada juga ketegangan antara Ulaiti dan Mu'allaf. Ulaiti ini orang yang baru datang dari Hadramaut, yang masih fresh dari Hadramaut, dengan yang kelahiran Indonesia, ya. Orang Arab kelahiran Indonesia. Ini juga terjadi ketegangan antara golongan tua, maksudnya yang Ulaiti dengan yang Mu'allaf, ya. Nggak cocok juga, culture-nya sudah beda, ya, culture sudah beda. Itu terjadi di kalangan, baik kalangan Sadah maupun di kalangan Masyayikh, dan juga terjadi di kalangan Cina juga. Orang Cina begitu juga, orang Cina totok dengan saya nggak tahu istilah persisnya, yang pasti peranakan Indonesia, ya. Mereka konflik juga, dan biasanya baru datang ini lebih gesit, lebih berpengaruh. Mereka lebih cepat dalam membangun bisnis. Kalau mereka buat bisnis, itu terjadi di kalangan Cina pun begitu juga, ya. Saya nggak tahu apakah ketika nyampe di ini, mungkin ini negeri keenakan kayaknya, ya. Banyak tanamannya, asik, duduk-duduk hari-hari sambil ngopi, ya. Apa karena sebab itu atau karena sebab yang lain, tapi yang pasti memang itu terjadi di kalangan orang-orang keturunan Arab maupun keturunan Cina yang baru datang ini lebih cepat berhasil dalam bisnis, ya. Termasuk saya waktu meneliti S3 kasus tekstil di Priangan di Majalaya, itu kan awal munculnya tahun 30-an di Majalaya Bandung, itu muncul tekstil besar-besaran. Itu selain pribumi ada orang Cina juga. Orang Cina ini terpecah dua, yang totok, yang maksudnya yang baru dari negerinya dengan yang sudah lama di sini. Ternyata yang dari negerinya itu yang lebih cepat bisa mengorganize, ya. Tetapi di antara isunya adalah kita ini orang mana, orang sini apa orang Hadramaut, ya kan? Nah isu itu jadi tarik menarik. Sehingga pada tahun 34 ada sebagian anak-anak muda dipimpin oleh A.R. Baswedan. Di situ juga terlibat Hamid Al-Ghazri, ya. Dan beberapa yang lain, ada 30-an anak muda. Mereka membuat organisasi namanya Persatuan Arab Indonesia, PAI. Tujuannya apa? Ini organisasi mewakili mu'allaf. Walaupun mungkin ketika itu belum semua mu'allaf terlibat atau mendukung, sebagian masih wait and see. Fokusnya jelas, PAI ini orang kita, orang Arab di Indonesia, ya orang Indonesia, gitu. Bahkan sampai PAI ini bikin Sumpah Pemuda Keturunan Arab, ya. Saya dulu punya bukunya di rumah kecil, Sumpah Pemuda Keturunan Arab, kan tahun 28 pemuda-pemuda Indonesia bikin Sumpah Pemuda. Mereka bikin juga. Jadi A.R. Baswedan ini dengan kawan-kawannya membawa ide, udah jangan ribut terus masalah yang dari Hadramaut, ya, konflik-konflik lama dibawa misalnya, kemudian kita sekarang udah tinggal di sini, ya udah kita orang Indonesia. Sebagian mendukung, sebagian ketika itu menolak, sebagian masih melihat-lihat, ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kecondongan utama masyarakat Arab yang ada di Indonesia adalah mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari orang Indonesia, karena memang mereka kebanyakan yang lahir di sini first language-nya adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Bahasa ibunya adalah bahasa
Indonesia. Kenapa? Karena gini, kalaupun di antara mereka ada yang pandai berbahasa Arab, biasanya mereka waktu kecil dikirim. Jadi ada tradisi ketika itu masih kecil, termasuk ayah saya sama paman saya umur 10 tahun dikirim ke Hadramut. Ya. Kadang-kadang diajak berangkat sama ayahnya kagak dikasih tahu. Yuk, mau jalan, mau kemana? Ya, mau jalan-jalan. Udah nyampe sana, suruh tinggal sana, ditinggal. Karena mungkin kalau dikasih tahu takut nggak mau. Ya. Ada sebagian mau, sebagian nggak mau. Ya. Kayak ayah saya suka, enjoy belajar di sana. Paman saya katanya nggak begitu suka. 2 tahun belajar di sana, pulang kemampuan bahasa Arabnya bagus. Tetapi nggak ada anak perempuan yang dikirim. Jadi anak perempuan sana hampir tidak ada yang berangkat ke sini. Yang lahir di sini perempuannya nggak ada yang dikirim ke sana. Sementara orang-orang Hadrami ini anak-anaknya komunikasi lebih banyak dengan ibu. Jadi ngomongnya bahasa Indonesia, kecuali kalau dikirim belajar barulah mereka pandai berbahasa Arab. Ya. Nah, jadi tentu saja mereka lebih condong dengan Indonesia. Dan mereka terus tinggal di sini sampai era kemerdekaan, era Jepang, era kemerdekaan. Ya. Ada beberapa artikel yang menulis tentang masalah ini, termasuk tadi tulisan Hussein Haikal, kemudian ada juga artikelnya Hope de Jong tentang sikap masyarakat Hadrami di era Jepang, zaman Jepang dan zaman revolusi. Ya. Sebagian mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu biar kita bisa lebih banyak diskusi dan mudah-mudahan nanti dari yang hadir juga bisa sharing juga, karena juga bukan berarti saya tahu semua tentang orang-orang keturunan Arab di Indonesia, dan di sini juga banyak orang-orang tua kita dan mereka tentu punya banyak cerita tentang orang-orang Hadrami di Indonesia. Itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.